سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في واجبات أم القرآن. شروط الفاتحة عشرة بل أكثر. Al-awwalu at-tartibu bi ayyatiya biha ala nadmiha al-ma'rufi. Sadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah serta diiringi dengan ta'lim atau nabi talibal ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam yang berbahagia ini menjadikan satu wasilah pertama sebab diampuni dosa-dosa kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang rukun min arkanis sholat, membahas tentang rukun sebagai berbagai rukun-rukun daripada sholat. Salah satunya yaitu surat Al-Fatihah, yang mana di sini disebutkan ke musonif fi wajibati ummil Quran. Pasal ini menerangkan di dalam wajib-wajibnya ketika kita membaca ummil Quran. Apa sih ummil Quran? Bahasa Indonesianya yaitu ibunya Quran. Berarti ini ibu Quran ini mempunyai kandungan lebih utama kita. Apa itu yang disebut ummul Quran? Yaitu surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam hadis yang sahih, seorang hamba membaca surat Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu seakan-akan dia sedang tanya jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, dijawablah oleh Allah. Seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab lagi oleh Allah. Dan dengan kontan, tidak dicek checklist 2, tidak dicek checklist biru apalagi. Langsung dijawab, tidak pending, Pak. Langsung dijawab. Asalkan dia umat baginda Rasul yang menganut agama Islam. Pak Ustadz, bagaimana kalau non-muslim hidup kafir musik marah, non-muslim tak sah, Pak? Tidak sah, bahkan haram. Awas kalau misalkan ada kafir non-muslim membawa Al-Quran, tapi dia tidak sama sekali bertujuan ingin masuk Islam, hanya karena apalagi dia mau meledek, wajib kita rebut, Pak. Handcek, apa lu bawa Quran buat? Lu mau Islam? Enggak, mau bawa aja, ibarat gitu, Pak. Apaan lu gitu?
wajib kalau kita bawa, sebab bayang-bayang ini namanya Quranul Azim, mengagungkan Quran. Sebagaimana minggu kemarin sudah kita jelaskan di dalam kitab Tibyan itu betapa agungnya, betapa harusnya kita memuliakan yang namanya kitab suci Al-Quran. Nah, inilah kembali ummil kitab, disebutnya surat Al-Fatihah. Ini Kiai Musonif saking sayang-sayangnya dengan umatnya, Pak, sampai dijelaskan. Kiai Musonif sampai saking sayang-sayangnya dengan kita supaya sholat kita nggak acak-acakan. Itu ada dijelaskan wajibnya kita membaca ummil kitab, membaca surat Al-Fatihah itu disampaikan, dijelaskan syarat-syaratnya. Kalau misalkan kita pupus syaratnya satu aja, Pak, batal membaca Fatihahnya. Kalau di dalam sholat berarti batal sholatnya. Kemarin telah kita jelaskan yang di dalam lingkungan sholat itu ada rukun, ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Kalau rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun itu wajib diganti, wajib diulangi. Misalkan dicontohkan lagi oleh kita rakaat ketiga, rakaat keempat pas sholat isya, lupa baca surat Al-Fatihah. Kita udah duduk nih mau tahiyat akhir, kita baru ingat tuh di tahiyat akhir itu, jadi saya nggak baca surat Al-Fatihah. Itu wajib, jangan dulu salah, wajib berdiri lagi, langsung berdiri baca surat Al-Fatihah lagi. Jadi tidak dihitung rakaat. Kalau ada kalau ada orang yang dalam sholatnya tidak membaca Al-Fatihah, itu rakaatnya tidak dihitung. Jadi hitungan rakaat itu bagaimana dia membaca Al-Fatihah. Sampai sini kira-kira jelas kan? Nah, ini jadi surat Al-Fatihah ini betapa pentingnya. Makanya di sini dijelaskan syurutul Fatihati asyaratu. Syarat-syarat membaca Al-Fatihah itu yaitu ada 10 perkara. Bal aksara, bahkan lebih, Pak. Tidak hanya 10, bahkan bisa lebih. Di sini di akhirnya kita jelaskan ditambah 1 al-hadiyah asyara sama 11. Gitu ya. Makanya ditegaskan oleh baginda Rasul, la sholata liman lam yaqra bil Fatihatil kitab. Tidak dihitung sholat. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak sama sekali membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Enggak sah, enggak dihitung sholat. Eta mah keur senam lantai. Senam lantai, bukan lain. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dihitung sholat. Gitu ya, kalau ada orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Man shalla sholatan lam yaqra bi ummil kitab. Tidak dihitung barang siapa yang sholat tapi sholatnya tidak membaca surat yaqra bi ummil kitab, fahiya jidaun. Tidak ahli pada sebelumnya. Barang siapa orang yang sholat tapi ketika sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya, kalau kata bahasa kita nih, kalau bahasa kita yang lebih acak-acakan, udah 3 kali, Pak, menegaskan saking pentingnya membaca surat Al-Fatihah. Maka kita gitu aja, misalkan ada yang datang ke kita minta jampe apa, ini aja, Pak, ummil kitab, gitu ya. Misalkan kita mau punya ijazah hijib bahar, mau punya ijazah sholawat bahariyah, mau punya ijazah hijib jalani dan lain sebagainya, ada yang minta mendesak ke kita, gitu ya. Kasih air, bacain surat Al-Fatihah, insya Allah dengan keyakinan penuh, asalkan jangan ragu-ragu, gitu ya. Jangankan kita sebagai yang biasa, meskipun kiai, tapi kalau dia ragu hatinya mau dijawab. Jadi keraguan itu yang tidak membuat doa kita diijabah. Misalkan ada orang, contoh misalkan ada berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din ma'afiyatan fil dan seterusnya, walhamdulillah. Ini doa ini ijabah nya. Oh, Allah sedikit. Ragu-ragu eta mau diijabah eta. Gitu ya, mau diijabah. Yakin doa kita diijabah. Adapun ada pemikiran kita, iya ini ngadoa sebentar, ya Allah cek ngabul. Buah-buah mah digantikan ke lain, Pak.
Seperti yang setelah kita ceritakan, ada orang yang sodako itu pasti oleh Allah dibalas 10 kebaikan. Ini kebaikan ini jangan dihitung dengan duit aja Pak. Misalkan 2.000 dibalas ke Allah 10, berarti jadi 20.000. Atau ira ikhlas nah gitu mah. Gitu ya. Misalkan kita sedekah 2.000, wah pasti Allah 20.000 kayak gitu. Tungguan dia mah. Itu namanya belum ikhlas Pak. Jadi mengharapkan kebaikan Allah, insya Allah akan ganti. Contoh seperti misalkan kata Ustadz itu Allah akan mengganti 10 kebaikan. Nah dengan barokah zakat tadi, dengan barokah sedekah kita tadi, yang tadinya kita diazalinya oleh Allah, ditakdirkan kecelakaan waktu kita selesai sedekah, dengan barokah sedekah itu serempet doang, keserempet doang. Bahkan di lauhil mahfuznya itu orang dicap hari ini itu mencapai ajalnya. Dia harus jatuh sakit, tapi barokah, dengan barokah sedekah dihilangkanlah penyakit itu dengan barokah sedekah. Nanti nyampe ke rumah gitu ya. Biasanya bini bikinin kopi, ini mah bikinin kopi, nggak hujan nggak angin, nggak ngasih duit nggak apa. Bang mau amis atau mau pahit bang, kadang-kadang itu dengan barokah Fatihah Pak, gitu ya. Jadi kita jangan harus husnudzon kepada Allah. Mungkin ini kebaikan daripada 10 kebaikan Allah dengan barokah sedekah. Ini pun dengan membaca surat Al-Fatihah dengan keyakinan yang penuh, Allah akan memberikan keijabahan ke dalam diri seorang manusia asal dirinya yakin. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu seperti tadi Pak, gitu ya. Meskipun kita ngadoa 10 menit, doa non dibaca 10 menit banyak. 10 menit gitu ya, karena doa asup ka WC dibaca doa yang dijawab gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditungguan yang aing doa diijabah teh nya gitu ya. Nah ini namanya ragu. Hilangkanlah keraguan-raguan di dalam diri kita. Allah itu akan mengijabah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Memang kata ulama, Allah itu mengijabah doanya para hamba-hambanya itu kalau bukan karena tidak diijabah, melainkan mungkin beberapa faktor. Salah satunya mungkin ingin lebih mendengarkan jeritan doa kita, mungkin ingin Allah mendengarkan doa kita ketika berdoa kepada Allah kita nangis, ingat dosa-dosa kita, entah kita ingin doa kita diijabah oleh Allah ingin mendengarkan, entah dosa kita sedang diampuni oleh Allah, gitu ya. Nah makanya jangan lepas dari rahmat Allah, jangan pernah ragu atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nah inilah kembali persyaratan, yaitu membaca suratul Fatihah. Di sini ada 10. Yang pertama apa? At-tartibu. Yang pertama yaitu tartib. Bagaimana tartib Pak Ustaz? Menurut mushaf dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, itu namanya tartib. Jangan dari tengah ke atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas, itu namanya nggak tartib. Ada orang misalkan baca Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Alhamdulillahirabbil alamin, ngaco, gitu ya, ngaco. Kalau misalkan di luar sholat silahkan, tapi kalau di dalam sholat jangan dulu, gitu ya, jangan dulu, harus dibalikan lagi, gitu ya. Nah inilah biayyatiya biha walau qalilan, biayyatiya biha ala nadmihal ma'rufati. Nah jadi di sini at-tartib di sini yaitu runtutan mushaf dari mulai Bismillah sampai waladhdallin, itu namanya tartib. Banyak tartib dijelaskan di dalam kitab fikih. Ada tartib sesudah wudu. Itu wudu itu sama Pak, harus tartib Pak, gitu ya. Runtutannya dari mulai wajib kita, gitu ya. Jangan dari bawah, dan misalkan dari kaki terus ke kepala, ke tangan, seenaknya jidat aja gitu. Nah itu tidak boleh. Jadi harus tartib.
Maka di sini pentingnya mengkaji fikih, gitu ya, mengkaji fikih. Terus yang kedua wasani al-muwalatu. Yang kedua mualat. Apa mualat? Mualat itu bahasa coretannya tului-tului. Tului-tului di sini yang dimaksud bi ayyatiya bi fasilin. Jadi tidak ada kata kapisah. Contoh misalkan seperti ini. Ada orang sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Diam, bukan hanya diam, ngelentreng ngelamun, Pak, dipisah. Bahkan dengan kalimat yang lain, itu bukan hanya membatalkan Fatihah, tapi bisa membatalkan sholat. Meskipun fa in takhalala dzikrun ajnabi ghairu muta'alliqin bis shalah. Walau qalilan, meskipun contoh misalkan seperti ini. Meskipun dengan puji, sebab ada orang lain yang di sini dicontohkan bersin. Hadis, kita jadi imam nih, mendengar orang yang bersin. Itu baca yang makmumnya lagi kada terakhir ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu si imam refleks kan, misalkan ada yang bersin harus dijawab. Kalau misalkan di luar sholat, alhamdulillahirabbil alamin, yarhamukallah, yahdi kumullah, tanya jawab lah kalau bahasa kita. Ini lagi sholat, ngobrol kayak gitu. Gimana Pak Ustadz? Nah di sini ya itu harus dibalikan lagi. Ya, misalkan ada orang tadi itu alhamdulillahirabbil alamin, imam, alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab oleh imam, yarhamukallah. Jawab lagi sama yang tadi bersin, yahdikumullah. Nah ini si imam ketika membaca Fatihahnya udah tadi keserang sama menjawab bersin, itu harus dikembali lagi ke Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kalau diteruskan gitu ya. Nah, jadi harus dibalikan terlebih dahulu. Nah, ini kalau kalimah yang mantri kahamdi atisin. Kalau puji muta'alliq gitu ya. Kalau misalkan hal-hal yang membatalkan sholat, itu bisa batal Fatihahnya, batal sholatnya, Pak. Gitu ya. Kayak seperti yang dongeng-dongeng sebelumnya kita ceritakan. Misalkan ada orang yang gila tikus, itu kebetulan musolanya keurus, lagi tahiyat lagi baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ada tikus, tuh tikus botak amat misalkan. Nah itu batal, Pak. Nah itu jual ajnabi. Nah kalau misalkan dia lalu menggunakan dikrun ajnabi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allahu akbar misalkan, subhanallah, dalam lingkupan la ilaha illallah. Nah dia sedang membaca tengah-tengah surat Al-Fatihah, baca zikir, itu harus dibalikan lagi ke bismillah, jangan dilanjutkan. Ketika orang melanjutkannya itu tidak sah membaca Al-Fatihahnya. Kira-kira jelas tidak? Nah ini ya, jadi awas ketika sudah membaca surat Al-Fatihah harus fokus dan harus diperhatikan di ke depan, apalagi dijelaskan sampai huruf panjang dan tasdidnya, Pak. Jadi betapa pentingnya itu, pentingnya kita membaca Al-Quran itu, Pak, gitu ya. Sebab ummil Quran itu sebagian huruf-hurufnya yaitu Arab. Makanya Arab kalau misalkan kita ketika merubah hurufnya kita tambahkan, atau nanti yang tidak ada tasdid kita pakai tasdid, itu bisa berubah makna. Sedangkan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Ketika kita menambahkan huruf, mengurangi huruf, menambah huruf yang tidak ada di kalimat tersebut, itu bisa merubah maknanya, Pak. Ya. Seperti mana? Contoh yang di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, kepadamulah aku menyembah, harusnya menggunakan tasdid. Ketika tidak menggunakan tasdid, iyyaka na'budu, apa maknanya? Jadi bukan hanya kepadamu aku menyembah, jadinya kepada matahari lah aku menyembah. Aku musyrik, Pak. Gitu ya, beda makna. Makanya hati-hati ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah kembali, wa in sunnah kharijuha ka ijabatil muadzina qata al muallatu. Nah jadi di sini tadi muji
muji ketika ada orang yang bersin. Bagaimana di sini in sunnah kharijuha, ketika sunnahnya kita menjawab ketika di luar sholat, seperti ada yang adzan, kan kita sunnah menjawab adzan yang dikumandangkan. Jangan ngobrol, jangan ngomongin dunia, jangan ngomongin orang lain, fokus mendengarkan adzan dan menjawab. Kata Nabi, idza sami'tumun nida fayaqulu mislama yaqulul muadzin. Apabila ada yang sedang adzan, jawablah olehmu, jawablah oleh kita semua apa yang dibacakan oleh muadzin. Kata muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab oleh kita, Allahu akbar, Allahu akbar. Cuman ulah pedas-pedas, Pak, gitu ya. Rasaan baik gitu. Suaranya sama kayak yang adzan atau cek nu adzan gauli dan digetak baik gitu ya. Nah, jadi sunnah di luar sholat. Bagaimana ada orang yang sedang sholat, kebetulan ini adzannya yang musolah yang Umar ada terakhir, kita mau udah sholat lagi itu baru adzan. Ini si imam jawab, lagi baca Fatihah ngejawab adzannya di sebelah musolahnya, gitu ya. Lagi baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, baru ada Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bagaimana? Seperti kayak tadi. Kalau dilanjutkan membaca surat Fatihah, tadi koto al-mu'allatu, pegang Fatihahnya, jadi tidak sah membaca Fatihahnya, harus dibalikan lagi. Gitu ya. Nah, bagaimana di kitab yang lain dijelaskan, misalkan ada kita khususnya lah bersin, kan sunnah membaca surat membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika dalam sholat bersin kita, udah jangan pas waktu kita apapun itu membaca apa, sedang berdiri, sedang ruku, sedang duduk. Nanti di akhir ketika uluk salam terakhir baru membaca alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Sebenarnya letaknya di situ, bukan di dalam sholat. Nah, terkecuali perdebatan antara ketika bahasa Indonesia menguap ya. Ketika menguap, nah ini kan gerakan tangan. Kalau gerakan tangan itu selama tidak melebihi batasan-batasan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, silakan. Ada sholat subuh misalnya, sholat subuh kan harum ya, mau tertawa umuayo ya. Wah, ketika kita menguap kan disunahkannya kita ditutup oleh tangan sebelah kiri yang belakang. Kenapa sebabnya? Karena ketika orang nguap, kalau tidak ditutupi dengan apa-apa, itu setan pada masuk, Pak. Pada riwayat itu setan pada masuk. Itu tujuan apa setan masuk? Ini kan di dalam hati kita, di dalam diri kita itu ada yang namanya hati, ada jantung, ada segala macam. Bahkan kata guru saya dijelaskan, kalau ada orang yang muntaberat dan lain sebagainya, itu jangan langsung datang ke dukun, Pak. Kalau dukun itu nuduh ngasih tahunya, wah ini ada orang yang nyantet, ada orang yang gak beres. Ini orangnya ini, rumahnya ini depannya ada pintu, ya pastilah, emang depannya langsung kolong gitu ya. Nah, enak gitu ya. Nah, kata guru saya seperti itu, jangan langsung menyalahkan orang lain. Coba introspeksi diri, buah-buah kita ketika nguap itu tidak ditutupin, setan masuk, setan ngacak-ngacak ini Pak. Gitu ya. Itu kan setan kerjaannya dari mulai diciptakan sampai ila yaumil kiamah itu memusuhi manusia, Pak. Menjerumuskan manusia. Gitu ya. Mengobok-obok, nanti hati kita diobok-obok, gitu ya. Badan kita terus digoda oleh setan. Nah, makanya ketika kita menguap itu sunahkan ditutup. Ya Allah, udah ranyi nanti masuk gitu ya. Nah, inilah kembali kaijabatil muadzini qata'al muallatu faya'idul qira'atu wala tabtulu sholatuhu. Nah, ketika dibalikkan bacaan Fatihah kita untuk orang yang muji, untuk orang yang tadi membaca subhanallah, itu tidak batal sholatnya. Tapi ketika tidak dibalikan langsung aja gitu ya. Tadi misalkan contoh alhamdulillahirabbil alamin subhanallah.
Ar-Rahmanir Rahim, la ilaha illallah. Dilanjutkan itu batalat sholatul, batal sholatnya. Jadi harus runtut, harus mu'alat, jangan disekat-sekat lagi dengan yang lain. Nah kalau wudhu itu seperti ini Pak, ada kan mu'alat, tartib rukun. Kalau di dalam sholawatan tartib rukun. Kalau di dalam kitab ini tartib dan mu'alat. Mu'alat di sini ketika wudhu itu harus dilangsungkan anggota yang satu dengan yang seterusnya, gitu ya. Dimulai mulut ke hidung itu harus langsung, jangan disekat. Jangan misalkan mulut ngopi dulu, baru hidung lagi, duduk dulu, baru muka duduk lagi, itu nggak disebut wudhu. Kata mah antum segera yakin bae kopi nah dengan dulu teuing ya. Nah, jadi mu'alat gitu ya. Nah, ada lagi sampai ditafsirkan oleh kitab yang lain. Bagaimana dalam keadaan genting? Nah, terkecuali nih ya, dalam keadaan genting. Misalkan seperti ada orang yang wudhu di wahangan, di danau lah. Kita melihat ada hewan buas, ular, apa buaya dan lain sebagainya. Ketika kalau misalkan kita lagi wudhu ini nggak lari, dia dicaplok ibaratnya, lewat orangnya. Nah, makanya ketika misalkan kita baru muka melihat ke arah kita, mau memangsa kita lari. Bagaimana hitungannya? Selama kocoran air itu masih menggenang di muka kita, silahkan dilanjutkan. Tapi ketika sudah kering, balikan lagi, gitu ya, balikan lagi. Nah, kalau misalkan lagi masih basah, kita melanjutnya di air yang lain, nah, itu boleh dilanjutkan selama masih basah. Nah, asalkan jangan mualat kayak yang tadi, gitu ya. Udah mulut keluar dulu, ngobrol dulu, topik udah ada belum tiru lagi, nah, gitu, main-main. Nah, ini tidak beres wudhunya. Enggak, kembali mualat. Sama seperti wamis dzalika sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sama membaca salawat kepada Rasul pun sama. Ada orang yang saking cintanya tapi enggak ngaji fikih, muhadaman habaib baca gitu ya, ngaji tablek kemana-mana. Oh, kalau ada punya ketika ada sallu ala nabi, Allahumma sholli alaihi, tapi tidak mengaji fikih. Nah, ini salahnya Pak. Membaca Fatihah itu orang. Ada orang sallu ala Muhammad, dibaca Fatihah sallu alaihi. Nah, kalau misalkan tidak dibalikan lagi itu bisa batal sholatnya. Kalau misalkan kalau dilanjutkan itu bisa batal sholatnya. Sama seperti membaca sholawat. Apalagi la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Fayu'idul qiraati liqatil mu'alati bidzalika. Kalau misalkan tidak dibalikan terlebih dahulu kemudian membaca bismillah kembali, itu bisa la tabtulus sholatu. Gitu ya. Nah, inilah. Mana lagi in waqa'a ma waqa'a nisyanan lam yaqtaha bal yubni ala ma qara'ahu. Terus di sini dilanjutkan bila mana waqa'a ma waqa'a nisyanan lam yaqtaha bal yubni ala ma qara'ahu. Bila mana ini orang yang membaca surat Al-Fatihah tiba dia lupa membaca Fatihah ini tadi belah mana ya, gitu ya. Bal yubni ala ma qara'a wa mimma yaqta'u malatu tasbihahu lil musta'dani alaih. Jadi ketika lupa itu sama seperti fayu'idul qira'atul Fatihah. Ketika lupa belah mana ya tadi ngelamun baru baca Fatihah. Nah, jangan dilanjutkan, gitu ya. Tapi balikan lagi ke Bismillahirrahmanirrahim. Balikan dari awal lagi, jangan diteruskan mencolik gitu ya. Nah, seperti sama kalau misalkan kita membaca surat-suratan di dalam ibadah sholat, surat-suratan yang panjang maupun yang pendek itu lupa Pak, gitu ya. Kalau misalkan ada yang lupa ketika kita membaca suratan, itu kita bismillah lagi surat yang lain. Lupa lagi surat yang pendek juga, langsung ruku aja lah, jangan dipaksain Pak, gitu ya. Baca sabihis sanukri kafala tansa harusnya, sanukri menculik sanukri daunnya sanukri tangis ya, mau coret gimana datang kita doain. Nah, makanya kalau misalkan lupa udah langsung aja
gitu ya, langsung ruku ketika membaca susuratan. Nah inilah. Terus nomor ketiga wasalisu mura'atu hurufiha. Nomor ketiga di dalam persyaratan membaca surat Al-Fatihah yaitu meraksa hurufiha, seluruh huruf-huruf di dalam kandungan surat Al-Fatihah. Imam Nawawi menjelaskan di sini bahwa huruf di dalam surat Al-Fatihah wahia mi'atun wasamaniyatun wasalasuna, yaitu hurufnya ada 138 dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Tujuannya apa? Supaya lebih menguatkan kita ketika membaca surat Al-Fatihah. Itulah pentingnya. Itu ya. Jadi di samping bisa menimbulkan kekhusyuan di dalam hati kita. Jadi tidak ngelamun, tidak membacakan yang lain. Makanya kan makruh ketika sholat kita tengah tengok culungak corongek nih. Mata kita nih lihat kanan kiri, mana nih baju yang bagus nih. Pak Ustadz bukan pakai baju warna putih nih, tidak cahaya baju Ustadz. Gitu ya. Tidak ngomong gitu ya. Nah, emang batal tidak, tapi hilanglah kekhusyuan di dalam dirinya ketika tidak melaksanakan sholat. Untungnya kebijakan ulama, kemurahan syara itu khusyuk itu tidak termasuk dalam rukun. Kalau khusyuk masuk dalam rukun repot Pak, bawa kiai gitu sah sholat gitu ya, keberes-beres gitu. Nah inilah untungnya kekhusyuan itu hanya sampai tingkat sunnah yang ditegaskan gitu ya. Nah inilah mura'atu hurufiha, meraksa sebagian huruf-huruf di dalam kandungan surat Al-Fatihah. Wabil ibtida'i bi alifatil wasli, itu termasuk dimulai huruf ba sampai nun di dalam surat Al-Fatihah. Nah di sini ada yang menarik, itu surat Al-Fatihah itu di dalam awal huruf surat Al-Fatihah itu ada huruf ba dan akhirnya huruf nun. Nah di sini dijelaskan dalam kandungan ummil kitab itu semua terkandung di dalam Al-Quran, itu termuat di dalam ummil kitab, di dalam surat Al-Fatihah. Bahwa baiknya kita kiaskan itu dimulai bismillah surat Al-Fatihah. Terus kesananya sin, gitu ya. Ulama menegaskan di dalam akhirnya itu ada huruf sin di dalam surat Al-Fatihah. Yang mana huruf sin ini akhirnya daripada surat Qul a'udzu birabbin nas, sin daripada akhirnya surat An-Nas, gitu ya. Nah inilah betapa luar biasanya membaca surat ummil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Nah lagi timbul pertanyaan untuk orang-orang yang masih ragu tentang bagaimana kelakuan salafun saleh, salafiyah, orang yang hidup membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, apakah nyampe? Kan ada aja nih, ayah baik apa namanya dong gitu. Itu kalau misalkan kita berlandaskan dalil, ada Pak. Bagaimana baginda Rasul dan para ulama pun menegaskan orang yang sedang di dalam kubur itu bagaikan kalgorikil mugawis, seperti orang yang sedang tenggelam di tengah-tengah lautan. Bapak bayangkan ketika orang yang sedang di tengah lautan Pak, itu kira-kira orang yang di tengah lautan itu kita kasih emas 10 gram, diterima enggak? Enggak. Pak, karena dia mobil versi Avanza ya deh, wah mau naik. Ya ayo pamajikan yo, gelis, awak ayo gelis saya itu mau naik. Pengennya apa? Ban karet Pak, ya Allah, ban karet Pak, supaya Pak dia bisa selamat sementara bisa napas, menghirup udara. Di dalam kubur pun seperti itu. Kalau misalkan korbannya mohon maaf seperti ini, ada orang yang meninggal, itu petinya dipetiin emas,
Itu kalau misalkan yang meninggal mau aing ketemu ya penting masih macam naon gitu ya. Misalkan gitu ya, ada lagi di dalamnya uang, digepok, ini nggak perlu. Butuhnya apa itu? Ban tadi yang dikiaskan ban karet. Apa ban karet di sini? Membaca puji, tahlil, sholawat, dikhususkan kepada ahli kubur itu bakal nyampe. Salah satunya membaca surat Al-Fatihah. Bahkan luar biasanya Pak, ini sedang dalam lingkupan anak yang bertujuan membaca Quran. Ini si orang tua sedang disiksa oleh malaikat, yang mana malaikat ini disuruh berhenti oleh pengundang-undang, tegasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat bingung, ya kemudian nyiksa ya Gusti, ini kenapa ini saya diberhentikan? Ya lah, ini kayak anak nakarat nek muka kitab ya, bukan nek muka Quran ya, nek maca Quran. Baru mau baca Quran doang Pak, apalagi sampai membaca surat Fatihah, apalagi sampai kita membaca puji dan dikhususkan sedekah untuk ibu kita, yakin bakal nyampe ke ibu kita, ke ahli kubur kita yang ditujukan. Kalau misalkan kita ingin jauh oleh akal seperti ini Pak, dalam keyakinan kita itu pasti bacaan kita itu nyampe ke ahli kubur. Kalau misalkan Bapak masih tidak percaya, Bapak mati duluan, siapa namanya, bawa HP, nanti udah di alam kubur saya bacain Fatihah. Kalau misalkan ada itu WA sama saya, itu Pak jawab coba. Kalau jangan bingung-bingung, gitu ya. Nah inilah betapa pentingnya seorang membaca ummul kitab, tegasnya membaca Al-Quranul Karim. Nah, itu nomor ketiga. Mana lagi? Di sini ditambahkan oleh Kiai Musoni, kalau misalkan amma idza adda syadati hurufan ma'a addi al-fisirati wal mawadi'aini wa al-faddalin. Kalau misalkan itu huruf belum ditambahkan dengan huruf mad, mana? Berarti sirata, alifnya huruf mad, walau do ke alifnya mad dobai, mad lazim musaqqal kalimi, itu jadi 130, yang tadinya 138 menjadi ditambahkan jadi 156, termasuk mad-madnya Pak. Gitu ya, termasuk huruf madnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tasdid dengan mad itu beda Pak, awas. Kalau tasdid, nun bertasdid, mim bertasdid itu namanya gunnah. Gunnah itu hanya berdengung, bukan panjang. Gitu ya. Dengung. Anak umma, bukan panjang tapi dengung. Berbeda dengan mad panjang. Kalau mad tapi siratal waladhdallin. Awas, jadi bedakan. Apapun itu, mau ketika Bapak membaca Quran, mau ketika sedang adzan, mau ketika misalkan sedang apalagi imam, gitu ya, imam. Terutama sedang imam dan membaca Quran. Kalau misalkan kita merasa masa Quran itu masih jauh dari ilmu tajwid, perlu dibelajarkan terlebih dahulu. Itu kalau bisa jangan semeker Pak, gitu ya. Benerin dulu aja baca Qurannya. Kalau misalkan masih jelek tuh kan, kalau kata istilahnya masih kayak babi jalan bagus, suruh banyak urun di wakot di lanjut di urun gitu ya. Tidak pernah, belum pernah. Nah, inilah. Mana lagi? Tanbihun ijma' al-quru'a ala isqati alfi maliki fi surati nas bi khilafihi fil Fatihah. Di sini ada tambahan, kata Imam Nawawi, ada kan di surat Al-Fatihah maliki yaumiddin, dengan malik yaumiddin di dalam surat Qul a'udzu birabbin nas. Di sini dijelaskan isqati alfi. Kalau di dalam surat Al-Qul a'udzu birabbin nas itu di isqati alfi, jangan dibaca panjang. Mana di dalam surat Qul a'udzu birabbin nas? Qul a'udzu birabbin nas malikin
nas. Jadi jangan dibaca panjang, langsung malikin nas. Jangan malikin nas. Nah, ini khusus di dalam surat Qulubin Nas. Berbeda dengan surat Fatihah. Meskipun lafadznya sama, kalimat sama, makna sama, tapi cara bacanya berbeda. Di dalam surat Fatihah Maliki Yaumiddin. Kalau di dalam surat An-Nas Malikin Nas. Nah, inilah satu perbedaannya. Lanjut nomor keempat, warrabi'u mura'atu tasdidatiha. Nomor keempat yaitu meraksa tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Gitu ya. Tasdidnya di sini dikatakan qala Syekhul Islam, berkata Imam Syekh Islam fil Fathil Wahhab, di dalam kitab Fathul Wahhab. Kitab Fathul Wahhab itu sebesar Quran, Pak. Ya, ada Fathul Wahhab, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, banyak ya. Nah, mana lagi? Li'annaha hay'atun lil hurufil musyaddadi fa wujubuha syamilul li hay'ati. Jadi di ini Syekh Islam berkata bahwa sesungguhnya tasjid di dalam surat Al-Fatihah itu yaitu pirang-pirang sunnah hayat. Itu sunnah-sunnah ayat yang harus dibaca, harus dilaksanakan oleh kita. Musyaddah fawujubuha, maka utawi wajib membaca surat Al-Fatihah tasdid syamilul iku wa mukuli hayati, itu ngomong bertujuan membaca apa hukumnya itu membacanya itu sunnah hayat tasdidnya. Kalau misalkan Imam Syafi'i mula-mula dari Bismillah, itu dari Bismillah termasuk surat Al-Fatihah, gitu ya. Dari mulai Bismillah, panjangnya, hurufnya, tasdidnya itu harus dibaca. Jangan yang ada tasdid tidak ditasdid, jangan yang ada tasdid tidak ditasdid, gitu ya. Apa aja itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tasdid harus terdengar tasdid, panjang harus terdengar panjang. Jangan yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin, gitu ya. Itu seperti tadi, istilahnya seperti babi sedang mencari jalan, beldak-belduk. Tentunya tanya kembali nama, gitu ya. Bener itu ketika disalahkan, ini rekanan nih. Nah, itu hukuman biasanya untuk orang yang tidak suka ngaji itu, Pak. Kemarin kan kita jelaskan ya, thalibul ilmi itu ketika sekurang-kurangnya itu 40 hari 40 malam, Pak, kita harus hadir. Ketika orang yang enggak hadir di majelis ilmu 40 hari 40 malam, itu dicap oleh Allah qasa qalbu. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Orang yang sudah keras hatinya, mati hatinya, itu enggak akan menerima nasihat, Pak. Jadi kan oleh kita misalnya ayo nasihat kurang marah, waduh guys, aneh saya tahu gitu ya. Nah, jadi sekurang-kurangnya kalau misalkan kita keburu, nggak keburu seminggu sekali, 2 minggu sekali, masih nggak keburu Pak Ustadz, yuk sip malam misalnya 3 minggu sekali, masih nggak keburu Pak Ustadz 4 minggu sekali, asal jangan 4 sampai 40 hari, garis finish, Pak, gitu ya, garis finish. Jadi barang yang sudah mati itu ganti, Pak. Nih listrik nih, kalau mati kayak tadi nih, duduk mati, itu susah Pak ngobrol juga, gitu ya. Mobil bagus misalkan dari dealer, merek Pajero, Terios, tapi mati, nggak bukan berapa di lorong-lorong ya, gitu ya. Nah hati juga kalau misalkan udah mati susah, Pak. Susah. Jadi ketika orang, bagaimana resepnya supaya hati kita tidak mati? Datanglah ke majelis ilmu. Itu di majelis ilmu akan binuril hikmah, akan ada nuril hikmah disampaikan oleh para ulama, akan ada nuril hikmah disampaikan secara tidak langsung. Ketika sang kiai, ketika ustadz membacakan kitab, itu malaikat mengelilingi seluruh jamaah yang hadir akan diberikan nuril hikmah. Kalau Pak tadi ngasih air, malaikat ngasih nuril hikmah, gitu ya. Nah, gitu. Itu istilahnya, Pak. Tidak secara tidak langsung diberikan nuril hikmah itu ke orang-orang yang rajin tolak ilmu. Inilah para jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Kita akan lanjutkan bab kita ini di pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur yang barokah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah.
Mudah-mudahan kita semua dijemputkan rezeki untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dicap oleh Allah husnul khatimah bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.